Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung di Zoom kita kali ini. Perkenalkan, saya Yeni Narulita, host kita untuk saat ini. Kalau di kesempatan kemarin kita serialnya adalah Parjo Kalem atau Pajas Kerja Saking Dalem, maka saat ini kami dengan supported by adik-adik CPNS baru ini yang semangatnya lagi menggelora. Nah, mereka bikin serial webinar, insya Allah namanya Si Parjono, Siap Pajas Kerja Zaman Now. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa ya ikuti serial webinar kita terus, karena pasti akan kita coba untuk membahas hal-hal yang seputar dunia pekerjaan, seperti apa persiapannya, dan yang jelas pokoknya ikuti terus biar kalian tahu apa isinya. Dan kemudian di webinar kali ini sebelumnya ada quote, yaitu hidup kita itu akan memberi kita banyak pelajaran, tergantung pada kita apakah kita mau mempelajarinya. Sesuai dengan bahasan kita kali ini, mari kita belajar sama-sama gimana sih cara bikin CV atau kurikulum vitae atau riwayat hidup, kemudian caranya bikin lamaran gimana sih? Soalnya saya bikin lamaran kok nggak pernah dipanggil-panggil ya. Yang salah apa nih? Apakah CV saya yang salah? Apa tulisannya yang salah? Ataukah mungkin ada hal-hal yang belum saya ungkapkan dalam CV dan surat lamaran saya? Nah, pada kali ini kita akan kedatangan dua narasumber. Yang pertama adalah Bu Anglir Kanaya. Nah, sebelumnya saya akan bacakan dulu ya kurikulum vitae dari Bu Anglir. Sebentar. Ya, beliau adalah praktisi di dunia HRD, malang melintang di dunia HRD dari tahun 2017. Ya, setelah mungkin sebelumnya ada di perbankan, kemudian dari 2017 sampai saat ini beliau HRD di beberapa perusahaan. Jadi sudah sangat familiar dengan tekniknya, kemudian juga tes seleksi, gimana saat caranya ini pokoknya expert nih. Nah, kemudian yang berikutnya, narasumber berikutnya kita ada dari Bapak Iwan Nugroho dari Indomaret. Ya, cuma memang belum bisa bergabung untuk saat ini, masih dalam perjalanan sepertinya Pak Iwan, karena memang beliau saat ini sedang dalam perjalanan untuk interview di lain kota. Tapi insya Allah, oh ini sudah nih. Ya, sebentar, ini Pak Iwan sudah bergabung. Iya, selamat pagi Pak Iwan. Iya, terima kasih sudah bergabung di webinar kali ini. Ya, jadi nanti narasumber kita ada dua ya di pembicaraan kali ini, yaitu dari Bu Anglir Kanaka dan dari Pak Iwan. Bapak Iwan, beliau adalah HRD di Indomarko Prismatama dari tahun 2010, 2018, 2019 sampai sekarang. Jadi buat rekan-rekan yang kira-kira ini kalau di Indomaret apa ya? Gimana sih caranya lolos biar CV sama surat lamaran kita jadi terpanggil interview, gimana caranya? Nah, sebelumnya selamat saya sapa lagi ya Pak Iwan. Pak Iwan sudah ini ya Pak? Kalau di ini tulisannya sudah bergabung. Oh, jangan-jangan hilang. Ada aja. Ya. Selamat pagi Pak Iwan. Halo. Halo ya, Pak Iwan sudah bergabung ya? Iya. Ya, selamat pagi Bu. Iya, sudah lengkap nih narasumber kita udah hadir semua nih. Ada Pak Iwan. Makasih ya Pak ya menyempatkan nih dari perjalanan jadi disempat-sempatin untuk nepi gitu gara-gara kita. Jadi buat teman-teman yang gabung di Si Parjono nih loh, dua narasumber kita ini sudah benar-benar meluangkan waktu. Jadi siap saja. Nah, ada beberapa nih Pak. Kita kan mau bahas tentang gimana sih bikin CV dan surat lamaran nih. Kita mau to the point aja ya Pak ya, pembukanya nggak usah banyak-banyak gitu ya. Oke Bu, siap ya. Bu. Nanti mungkin kita gantian ya, dari Pak Iwan, kemudian dari Mbak Anglir, kita akan sharing bareng ya. Nah, oke. Sebenarnya nih, kalau dari Pak Iwan nih, dari Indomaret nih, sebenarnya CV sepenting apa sih Pak, CV sama surat lamaran nih Pak? Oke, siap.
Terima kasih Bu. Selamat pagi untuk semuanya teman-teman ya. Pagi, Saya sebutnya Pak. teman-teman ya Bu ya, biar lebih akrab aja ya Bu ya. Iya, siap Pak. Oke, jadi kalau dari kami ya, dari dari perusahaan sebenarnya yang kita cari CV dan lamaran itu simple, terus informasinya lengkap, kemudian misalkan kalau ditulis dengan tangan ya harus rapi gitu. Karena nanti biasanya kalau tulisan misalkan ditulis tangan, biasanya akan ada tulisan yang mungkin kurang standar atau mungkin kurang jelas dibaca. Nah, itu biasanya juga nanti mempengaruhi dalam pemanggilan tes. Karena biasanya nanti seseorang itu kadang-kadang juga bisa terlihat, bisa tergambar dari tulisan tangannya itu Bu. Jadi misalnya kalau tulisan tangannya mungkin kurang rapi, kurang jelas, mungkin kalau bisa itu mungkin nanti menjadi pertimbangan lagi kayak gitu Bu. Jadi penting sekali namanya lamaran ataupun CV itu ya. Jadi sebenarnya nggak ada khusus ya, CV-nya harus segini, lamarannya harus gini, enggak. Yang penting dalam penulisannya itu jelas, kemudian dan lengkap. Lengkap di sini yang meliputi dari biodata dari pelamar itu sendiri, kemudian kontak yang jelas ya Bu ya, kontak, baik kontak sekarang biasanya kita memanggil tesnya via WA. Nanti mungkin bisa dilampirkan nomor WA yang masih aktif. Karena kadang-kadang juga ada yang lamaran atau CV yang dikasih kontak, cuma kontaknya itu udah nggak bisa dihubungin Bu. Bahkan ada kontak yang nggak bisa di WA gitu. Jadi mungkin ada keterangan kontaknya WA ataupun kontak nomor HP gitu Bu. Iya. Seperti itu. Gimana Bu? Ya. Ya, makasih Pak. Berarti yang penting tulisannya terutama ini buat adik-adik yang barusan lulus ya Pak ya. Tulisannya yang Betul, rapi gitu ya, karena itu bisa memberikan gambaran. Nah, ini kalau untuk Mbak Anglir nih Mbak Anglir, sebenarnya nih kapan sih Mbak waktu terbaik cara kalau saya mau ngelamar nih di perusahaan ini, kapan sih waktu terbaik kita bikin CV sama surat lamaran itu gitu? Iya. Baik, terima kasih waktunya. Cara waktu terbaik ya saat lamaran itu dibuka gitu. Jadi kan ketika memang sudah ada kita dapat info lowongan dibuka, ya itu saatnya kita ngirimkan lamaran. Tapi kita juga harus perhatikan beberapa hal gitu. Jadi seperti kayak tanggal posting iklannya dari tanggal berapa, terus kemudian jangka waktu maksimal tanggalnya itu tanggal berapa, itu kita harus pastikan juga gitu. Karena kalau cuma sekedar sekarang browsing di internet, kadang-kadang ada iklan yang diulang ternyata, kadang-kadang. Betul ya Pak Iwan ya. Betul, Jadi kadang ada betul, Bu. sebenarnya ada iklan lama yang sudah tidak berlaku, sudah expired, kadang-kadang di-up lagi. Nah, itu yang harus dipastikan ulang. Itu sih yang terpenting gitu. Bu, misalnya nih ya, lanjut nih ya langsung nih, karena tadi udah bukanya pas tanggal posting iklan. Kalau seandainya nih, kan ada nih, ini kan perusahaan ini nggak buka-buka lowongan ya, gitu. Tapi saya pengen banget nih, saya pengen kerja di situ, gitu. Kira-kira bisa nggak ya kita ngirim lowongan ke sana, gitu? Bisa, bisa, bisa. Tapi tentu saja mungkin belum tentu diprioritaskan gitu, karena memang momennya belum buka lowongan gitu. Mungkin akan dijadikan database oleh pihak HRD biasanya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kok. Jadi kalau emang kita kayaknya ngefans banget nih sama perusahaan itu, tidak ada salahnya untuk daftar gitu, karena siapa tahu data diri kita, biodata kita akan dijadikan database dan suatu saat kita akan dihubungi sama pihak perusahaan gitu ya. Aduh, makasih banyak nih. Kalau dari Pak Iwan nih ya, makasih ya Bu Anglir ya. Tetap stay ya Bu, karena pasti akan banyak lagi nih pertanyaannya gitu ya. Kalau di Indomaret sendiri ya Pak Iwan ya, kalau misalnya nih teman-teman nih tetap mau ngelamar nih ya Pak ya, seperti yang tadi ngirim CV, padahal mungkin Indomaret nih bukanya cuma jabatannya beda gitu, tapi saya pengen ngelamar nih. Gimana sih Pak pengelolaannya di sana? Oke, siap Bu. Jadi untuk Indomaret sendiri, karena sekarang kita sistemnya perekrutannya menggunakan sistem online Bu. Jadi misalnya nggak ada lowongan gitu ya Bu ya, nggak ada yang kosong. Nah, nanti mungkin bisa daftar dulu secara online Bu. Kita sediain web atau kita sediain link.
Nanti teman-teman semua bisa daftar di situ. Kemudian kalau misalkan belum ada lowongan, tetap kami panggil Bu untuk ikut tes seperti itu. Jadi nanti misalkan kalau yang udah ikut tes itu lolos dan diterima, nanti kita masukkan ke bank data kami. Jadi misalkan sewaktu-waktu kami butuh, langsung kami panggil Bu, tanpa ikut tes kembali. Seperti itu Bu. Jadi tetap berarti kalau di Indomaret nih nggak usah khawatir nih ya Pak ya, yang melamar itu tetap dites gitu ya Pak ya. Cuma nanti masuk ke ini yang sudah lolos masuk ke bank datanya gitu ya, tinggal menunggu nih kapan nih posisi yang cocok gitu, yang terbuka gitu. Oh iya. Kemudian ya, betul Bu. Dan di ya Bu, tambahan ya Bu ya. Yeah. Dan di link pendaftaran itu juga ada jenis pekerjaannya apa, kemudian syarat-syaratnya apa, kualifikasinya seperti apa, kemudian job desk-nya atau pekerjaannya nantinya seperti apa, nanti ada Bu di linknya tersebut. Jadi nanti bisa dipilih tuh Bu. Kayak gitu. Berarti memungkinkan untuk switch ya Pak ya. Misalnya tadi saya mau ngelamarnya ke store, ternyata ada lowongan kasir, terus saya ke kasir gitu, mungkin nggak Pak? Mungkin sekali Bu, mungkin sekali. Bahkan kalau pada saat daftar pun, misalkan saya kualifikasi ini dan saya pengennya di ini, misalnya di kasir gitu ya Bu, atau store crew teman kita namanya, store crew, tapi pada saat tes lolos, tapi saya pengennya misalkan di admin atau mungkin di gudang, nanti bisa Bu. Dan kita juga coba tawarkan, mungkin kamu pengen cepat nggak Mas masuk kerjanya? Kalau misalnya pengen cepat, ini kita ada lowong yang ini, kira-kira mau ganti atau tetap di situ, kayak gitu Bu biasanya Bu. Oke, berarti kalau di Indomaret memungkinkan ya Pak ya, sistemnya suite, kemudian posisinya pas apa pasti akan ditawarkan gitu. Betul, nah, betul. Iya. Kemudian di Mbak Anglir karena kaki, saya Kak, kadang boleh ya, kadang bisa di mulut tuh kadang panggilnya Kak, kadang panggilnya Mbak, nggak apa-apa ya Mbak ya? Boleh. Iya. Kalau ini kan Mbak Anglir nih kan, pengalamannya banyak di HRD, terutama di HP itu ya Mbak ya. Nah, kira-kira ya Mbak ya, ketika orang lamar, yang dilihat pertama sama HRD di CV itu apa sih Kak? Oke. Nah, seperti yang tadi di awal kan mungkin Pak Iwan juga sudah bantu jelaskan ya pentingnya CV dan lamaran dibuat dengan jelas kayak gitu. Kalau saya yang pertama ya, kalau lihat dari CV itu biasanya lihat fotonya dulu. Ya fotonya dulu, terus kemudian yang pasti biodata. Apakah kita memang lagi butuh SPG untuk di cowok kah, atau kita butuh di perempuan kah? Itu yang penting. Terus kemudian dia sesuai nggak sama kualifikasinya sama yang kita butuhkan gitu. Minimal dia pendidikannya sudah SMA, misalnya seperti itu. Terus kemudian yang pasti pengalaman kerja. Ketika ada pengalaman kerja, itu akan sangat menguntungkan dan menambah nilai plus gitu biasanya untuk di pihak perusahaan sendiri. Nah, menyambung nih. Terus kalau yang dilihat kan pertama foto nih ya. Kira-kira nih, foto gimana sih Kak yang disukai, yang bikin HRD tertarik gitu ya. Langsung kemudian yang bikin kemudian HRD bikin ini nih oke nih gitu. Langsung eye catching gitu ya. Iya, betul. Oke. Kalau untuk foto gitu, sebenarnya HRD tuh mintanya simple. Maunya foto terbaru, udah itu aja gitu. Jadi kalau bisa ini tahun 2022 ya, kamu jangan kirimin foto kamu yang lulus SMA tahun 2021 misalnya seperti itu gitu. Itu sih sebenarnya yang terbaru gitu. Tapi untuk di beberapa divisi atau di beberapa perusahaan yang memang membutuhkan, kadang ada foto full body atau butuh setengah badan, nah itu juga apalagi yang butuh full badan gitu. Jadi kalau bisa yang terbaru gitu. Karena saya sering banget nemuin yang ini foto zaman kapan Mas? Zaman saya kurus Bu, lulus kuliah seperti itu gitu. Sekarang udah beda banget ya, pangling gitu. Nah, gitu triknya mungkin itu. Tolong banget foto terbaru tuh penting. Iya. Ini ke Pak Iwan nih. Pak Iwan masih stay ya Pak ya? Oh, ya Pak Iwan masih. Iya. Kalau tadi kan dari Mbak Angli itu foto yang menarik nih, sketching nih. Nah, kalau dari Pak Iwan nih, kira-kira Pak, foto apa sih yang Pak langsung bikin ilfeel gitu Pak? Oh, yang ilfeel. Ya, oke Bu. Foto yang bikin ilfeel biasanya itu foto mungkin yang kadang-kadang ada yang foto selfie gitu Bu. Foto selfie. Cuma karena ini pandemi corona ya Bu ya, pakai masker Bu. Dia lupa fotonya. Jadi masih pakai masker, foto gitu langsung diupload.
Nah, Mohon maaf sangat sekali ya rekan-rekan, ada sedikit trouble di sinyal kita gitu, jadi tiba-tiba semuanya down gitu. Mohon maaf, kita oke, ulang siap, Bu. lagi ya. Mohon maaf semuanya. Mohon maaf Siap. karena sambungan kami tiba-tiba terputus, ada trouble di sinyal kita gitu ya. Kami ulang lagi ya Pak ya. Mohon maaf dari Pak Siap. Iwan nih. Kita lanjut Oke. nih ya tidak teman-teman ya, kita lanjut. Nah, Boleh. kalau tadi kan Siap, Bu. pembicaraan kita terakhir kan gimana sih kalau misalnya foto apa sih yang bikin Foto, betul. HRD itu infil gitu. Jadi kalau lihat udah langsung singkirin gitu ya. Itu kira kita yang seperti apa Pak? Oke. Kedengaran ya Bu ya dari saya ya Bu ya? Iya. Oke, siap. Untuk dari kami sendiri Bu, itu ada dua kalau tempat kami dua, dari pengiriman berkas secara offline juga dari online. Yang pertama kalau offline jadi pengiriman berkas fisik, nanti kan fotonya biasanya kami lihat yang jelas kerapiannya, kemudian juga penampilannya di foto kan juga terlihat tuh Bu. Ya. Kadang mungkin rambutnya waktu itu acak-acakan atau mungkin pada saat difoto pakai foto selfie aja, dibuat diedit sendiri gitu, biasanya yang jadi kurang bagus ya gitu Bu. Ya. Kemudian kalau yang secara online biasanya itu mungkin lupa pada saat foto masih menggunakan masker atau mungkin lagi pada tiduran, karena di tempat kami yang online tuh fotonya bisa bebas soalnya Bu, bervariasi Iya. ya seperti itu. Jadi kadang bahkan pun pada saat di pantai foto itu langsung dimasukkan ke situ. Nah, itu kadang-kadang yang mungkin kurang begitu pas gitu Bu. Tapi tetap kami panggil sih biasanya Bu seperti itu. Cuma mungkin nggak di kesempatan pertama ya Pak ya, mungkin kesempatan berikutnya betul, gitu ya Pak ya. nanti menunggu dulu, betul Bu. Yang lainnya dulu selesai, yang bagus-bagus, yang sesuai standar, sesuai dengan kaidah mungkin ya Bu ya, kaidah dalam upload foto atau pengiriman foto seperti apa ya nanti kami dahuluin dulu. Seperti itu Bu. Iya, terima kasih. Menyambung juga Pak, saya pernah juga dapat lamaran gitu ya. Fotonya selfie sambil leye-leye gitu kalau istilahnya orang Jawa. Maka betul. otomatis orang langsung pikir, ini baru ngelamar aja udah nggak niat gitu ya Pak ya. Betul. Betul Bu, kurang serius mungkin Bu. Iya. Nah kalau dari Mbak Anglir, kalau yang bikin infil nih, apalagi nih ngelamarnya dari SPG nih Mbak. Foto yang kayak apa nih kalau dari Mbak Anglir nih? Kalau secara teknis hampir sama seperti dengan yang Pak Iwan jelaskan tadi kan. Jadi memang ya kita harus standar lah, harus ada rapi, terus kemudian biar kelihatan keseriusannya gitu. Tapi kalau dari saya tetap saya pengennya foto terbaru sih Bu, itu aja. Jadi ya pokoknya foto terbaru ya. Iya, karena benar-benar beda gitu, yang datang sama yang difoto tuh berbeda. Terus kalau foto itu Kak, perlu foto cuma kayak ukuran 3x4 gitu ya? Atau butuh foto yang separuh full body nggak sih? Oke, untuk itu biasanya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan masing-masing gitu. Apabila perusahaan itu tidak menyertakan rinciannya bahwa menyertakan foto full body, maka cukup foto 3x4 saja. Gitu. Tapi kalau memang kemudian di persyaratan dia tulis sertakan foto full body, biasanya itu diperbankan. Terus seperti itu. Ada foto depan, belakang, samping seperti itu, nampak samping seperti itu. Gitu. Oke. Boleh sih kita sesuaikan. Pokoknya iklan loker itu dibaca yang teliti deh pokoknya. Betul Bu. Iya, nih kita baru bahas foto ya Pak ya. Nah, sekarang kalau di keseluruhan CV nih, apa sih yang paling selain foto gitu ya? Apa sih yang menjadi perhatian pertama isinya CV dari seorang HRD? Ini dari Pak Iwan dulu nih. Baik Bu. Kan tentunya informasi atau mungkin data dari pelamar tersebut ya harus benar-benar itu ya Bu ya, real ya Bu, dan datanya lengkap. Contoh kayak dari pendidikannya, kemudian pendidikannya tuh bisa dimulai dari tingkat bawah ya Bu ya, contoh SD, SMP, SMA, kemudian pendidikan terakhir mungkin D3, S1 atau mungkin yang lebih tinggi lagi, nanti diisi secara lengkap. Kemudian baik lagi ke itu biodata dan kontaknya itu Bu yang harus benar-benar real seperti itu Bu. Kalau untuk sistemnya atau bentukannya ya monggo, kita biasanya nggak membatasi. Tapi biasanya kalau yang berwarna mungkin tuh ya Bu yang menarik ya. Iya. Seperti itu sih Bu. Iya, makasih. Kalau dari Mbak Anglir nih, selain foto nih,
kira-kira yang harus ada di sebuah CV itu apa nih, Mbak? Oke, ya setuju sih dengan Pak Iwan jelaskan dari data dirinya harus lengkap gitu. Dari kita bisa lihat dari cara dia nulis urutan sekolah, urutan pengalaman kerja, itu sangat penting sih. Terus ketika memang ada pengalaman kerja, mungkin bisa ditambahkan dengan job deskripsi pekerjaannya. Jadi misalnya kemarin pernah jadi SPG di misalnya perusahaan rokok gitu, ya tolong dijelaskan, oh ya job desk-nya lebih seperti apa, apakah hanya di penjualan saja atau dia punya Betul. tanggung jawab lain, itu juga bisa jadi nilai plus loh. Nah, terus yang terakhir mungkin yang menarik di desain. Desain itu sekarang kan sudah banyak sekali kreativitas ya. Jadi Betul. ada yang Formatnya warna banyak ya, Bu, ya. betul ya Pak. Jadi kayak warna-warni, terus kemudian kalau cewek ya biasanya pinky-pinky seperti itu. Itu cukup menarik, tapi tolong jangan lupa untuk sesuaikan dengan isinya. Jadi jangan sampai isinya tuh nggak bisa kebaca gara-gara desainnya terlalu Betul. meriah gitu. Tetapi desain yang menarik itu juga bisa berguna ketika memang kita butuh untuk tenaga yang memang butuh kreativitas seperti itu. Itu kita juga bisa nilai dari situ gitu. Seperti itu Bu Yeni. Oh iya, terima kasih. Nah sekarang nih, kalau seandainya nih Pak ya, sekarang baik dari Mbak Anglir maupun dari Pak Iwan, kadang kan kita teman-teman yang lulusan baru nih belum punya pengalaman kerja gitu ya. Kadang kan bikin nulis CV juga bingung nih, masa Betul. CV-nya isinya cuma pendidikan nih gitu. Nah kira-kira nih kalau kita belum punya pengalaman kerja, kira-kira kita harus nampilin CV yang seperti apa nih? Ini Mbak Anglir dulu ya Pak ya, setelah itu Oh nanti ya, Pak Iwan nih. siap. Siap, Oke. Bu. Ya, pengalaman kerja itu kan memang penting ya gitu. Tapi kan kita juga pasti kasih kesempatan untuk biasanya fresh graduate seperti itu. Nah, biasanya kalau yang harus kita tulis selain dari biodata, kemudian pengalaman pendidikan, riwayat pendidikan, mungkin bisa ditambahkan dengan skill dan sertifikasi yang sudah diambil, pelatihan-pelatihan mungkin, misalnya ada riwayat pelatihan komputer, terus kemudian misalnya ada pelatihan menyetir, terus kemudian oh ya, kalau untuk anak sekolah dan kuliah itu biasanya organisasi, Bu. Pengalaman organisasi itu juga boleh dilampirkan gitu. Pernah jadi panitia ini, pernah jadi ketua OSIS, pernah jadi ketua BEM, itu juga sangat membantu untuk kita biar dari pihak perusahaan tuh lebih tahu lebih lanjut nih tentang calon karyawan ini. Seperti itu sih. Gitu sih kalau menurut saya Bu Yeni. Terima kasih. Kalau dari Pak Iwan nih, kalau Indomaret gimana nih Pak? Oh iya, saya setuju sekali dengan Bu Anglir, Bu. Jadi lengkap sekali ya Bu yang dijelaskan Bu Anglir. Jadi dari mungkin keaktifan di organisasi, dia pernah ikut organisasi apa, mungkin dia jabatannya apa, kemudian tugasnya ngapain sih pada saat ikut organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, mungkin juga apa namanya, dari itu ya Bu ya, pelatihan-pelatihan yang selama ini dia dapat. Sertifikatnya mungkin kalau ada bisa dilampirkan sekalian di lamaran. Kemudian juga tambahan di PKL Bu atau praktek kerja lapangannya. Nah, dia mungkin kan pernah dapat PKL atau mungkin magang gitu ya Bu ya. Nah, itu mungkin juga bisa ditambahin di CV-nya. Jadi dia magang di mana, berapa lama, terus tugasnya ngapain aja. Itu sih Bu. Mungkin itu aja Bu dari saya. Iya, makasih nih. Nah sekarang itu kan dari tadi kita bahas CV nih. Terkadang ada ini masih kelupaan nih Mbak. Kadang kan kalau ngelamar tuh kan nggak cuma CV ya, tapi juga ada surat lamaran nih. Nah, Betul. terkadang kalau kita mau bikin surat lamaran, kadang saya juga bingung Pak, kalau zaman dulu saya ya, kayaknya ada template, melihat informasi ini saya pekerja keras, disiplin dan sebagainya gitu ya. Nah, kira-kira nih kalau versi zaman now nih ya, surat lamaran itu seperti apa sih yang menarik HRD gitu ya? Mungkin dari Pak Iwan bisa bantu saya jawab nih setelah selanjutnya nanti Mbak Anglir nih. Oke Bu, siap. Oke Bu, untuk surat lamaran sendiri ya kalau disesuaikan dengan zaman now ya Bu ya, template atau mungkin contohnya banyak sekali Bu sekarang di di Internet. Google itu ya Bu ya. Pokoknya intinya dari intinya aja. Suaranya hilang karena kita atau Masih kedengeran Bu? kedengeran sekarang. Tadi sempat hilang Pak. Kedengeran ya? Ya, sekarang kedengeran. Oke, siap. Iya. Oke, saya ulangi ya Bu ya. Iya, diulangi aja Pak. Oke, jadi di samping bentuk, karena bentuk atau format atau desain untuk lamaran itu sendiri kan sekarang banyak di internet Bu ya. Jadi mungkin disesuaikan aja dengan apa yang dia lamar, posisi apa yang dia lamar, kemudian di dalam lamaran tersebut
menjelaskan atau menerangkan biodata tersebut, biodata orang tersebut atau pelamar tersebut, kemudian kontaknya juga jangan lupa, kualifikasi atau dia keahliannya di bidang apa, kemudian daftar di posisi apa, itu yang wajib ada di lamaran Bu. Untuk bentuk ataupun format atau desain nanti bisa menyesuaikan kayak gitu sih Bu. Iya, makasih nih. Kalau dari Ya, Mbak Anglir makasih, nih, Bu. gimana nih Mbak Anglir? Iya, kalau dari saya mungkin menambahkan saja dari tadi yang Pak Iwan sudah sebutkan beberapa hal. Yang pertama, nama perusahaan tolong jangan sampai salah gitu. Oh iya. Seringkali ditemukan saking ngelamarnya di A, B, C, D, tiba-tiba dia salah masukin amplop, Betul, kemudian, betul. nah sering ya Pak Iwan ya, Iya, sering Bu. seperti itu gitu. Jadi memang dibutuhkan ketelitian sih dari situ. Itu nama perusahaan sih yang pasti kalau bisa jangan sampai salah. Terus kemudian yang kedua, biodata itu juga penting. Terus kemudian yang paling penting lagi adalah dengan bahasa yang sopan tentunya. Diawali dengan pembuka seperti salam, kemudian memperkenalkan diri, kemudian maksud dan tujuannya apa, bahwa dengan ini kami bermaksud melamar pekerjaan sebagai marketing, misalnya seperti itu. Terus kemudian juga semoga dengan ini ada harapannya semoga bisa dipertimbangkan dari pihak perusahaan. Terus nanti ada salam penutupnya lagi seperti itu, gitu. Oke. Nah, ini nih, kalau misalnya nih sekalian menyambung mengenai surat lamaran ya Kak ya. Kalau misalnya kita mau bikin surat lamaran, iklannya bahasa Inggris nih, yang dibutuhkan fluent in English gitu. Fluent in Kalau English, kalau ngelamar itu, terus kalau yang butuh fluent in English, apakah kita harus ngelamar dalam bahasa Inggris? Atau boleh nggak sih kalau kita tetap bikin lamaran di dalam bahasa Indonesia? Terus sebelumnya nih satu nih, mungkin yang pertanyaan yang pertama adalah boleh nggak sih Pak? Kan tadi Mbak Angli nyebutkan nama perusahaan jangan sampai salah. Nah kadang kan teman-teman ini kan sudah bikin nih ya bentuknya PDF, hanya berbunyi HRD perusahaan di tempat gitu. Nah kira-kira nih ada pengaruhnya nggak yang disebutin nama perusahaannya sama yang cuma HRD di tempat? Dari Mbak Anglir kemudian ke Pak Iwan ya Pak ya. Siap Bu, ya. Baik, tadi untuk yang mungkin yang pertanyaan pertama ya Bu Yeni ya, untuk yang iklan loker yang dia dibutuhkan untuk fasih berbahasa Inggris gitu. Boleh nggak kita tulisnya dengan bahasa Indonesia gitu. Kalau cuma tanyanya boleh atau tidak, menurut saya pribadi boleh. Tetapi tentu saja itu akan mengurangi nilai dari penilaian dari pihak perusahaan. Karena perusahaan pasti akan mendahulukan yang memang bisa bahasa Inggris. Apalagi zaman sekarang, Bu. Zaman sekarang yang istilahnya bahasa Inggris itu bukan bahasa yang susah juga gitu. Semua orang pasti bisa bahasa Inggris seperti itu. Gitu. Terus kemudian alangkah baiknya tetap pakai bahasa Inggris. Jadi sesuaikan dengan yang permintaan dari iklan loker itu pasang seperti itu. Biar kemungkinan chance-nya kita dilirik sama HRD itu besar gitu Bu Yani. Ya, gitu. Terus untuk yang pertanyaan yang kedua, apakah tadi cuman template ya, HRD di tempat gitu. Kalau gimana ya? Kalau saya pribadi sih mengurangi aja sih Bu, mengurangi nilainya dia, tapi sedikit sih, tidak terus kita langsung mentah-mentah menolak dia tuh enggak gitu, cuman kayak dia kayak kurang care ya, dia kayak kurang mempersiapkan diri bahwa dia akan melamar di perusahaan kita seperti itu sih. Tetapi ya seperti tadi yang di awal, alangkah baiknya disesuaikan. Orang kita mau bertamu kok, permisi di rumahnya Bu Yeni bukan, kan seperti itu, bukan rumahnya Ibu, kayak gitu doang. Gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu kurang lebih. Oke, iya, makasih Pak Alid. Kalau dari Pak ini nih, dari Pak Iwan nih, gimana nih Pak? HRD di tempat gitu tuh gimana nih? Kalau dari kami sebenarnya sama ya dengan Bu Eling ya Bu ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi ya mengurangi sedikit Bu. Cuma tidak, karena mungkin belum tahu ya Bu. Kadang-kadang kan belum tahu atau mungkin belum paham. Ya nggak ada masalah sebenarnya sih Bu. Cuma nanti ya akan pengaruh sedikit aja sih. Kalau untuk penulisan di tempat gitu Bu. Iya. Ya, apalagi mungkin kalau di Indomaret kan banyak lulusan SMK ya Pak ya. Betul, gitu. Jadi betul. kadang tulisannya aja, CV-nya aja beli belangko nih Pak. Iya betul. Beli belangko. Jadi mungkin betul. tolong ya buat yang teman-teman di sini yang lagi nyimak tayangan kita kali ini, kalau bisa diusahakan jangan beli belangko, tapi template banyak kok, tinggal menyesuaikan, tinggal masukin gitu nih Pak nih. Ya, betul, kalau yang tadi Pak, yang kalau misalnya dibutuhkan fluent in English nih, lamarnya pakai apa? Boleh nggak Pak pakai bahasa Indonesia?
Soalnya di tempat kami di Indomaret sendiri umum ya Bu ya. Boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia juga boleh. Tapi saya malah menyarankan bahasa Indonesia karena kadang-kadang kalau dari kami sendiri ya Bu ya, kadang-kadang kami juga nggak dong ini bahasa Inggrisnya ini artinya apa sih kayak gitu. Jadi kami kesannya pakai mikir juga Bu, pakai mengartikan dulu, mungkin cari kamus dulu, cari apa namanya di Google Translate dulu ini artinya apa sih sebenarnya sih kayak gitu. Jadi Mas kita dari sisi pencari kerjanya juga kadang-kadang bingung juga. Cuma ya kembali lagi ke mungkin apa namanya persyaratannya ya Bu ya. Kalau mungkin di apa namanya lowongannya pakai bahasa Inggris betul perusahaannya emang dia formatnya atau mungkin membutuhkan yang mungkin syaratnya dia harus pinter bahasa Inggris ya mungkin bisa ditulis dengan bahasa Inggris gitu Bu. Tapi secara umum kalau dari Indomaret atau PT Indomaret Pratama umum Bu, malah bagus yang bahasa Indonesia aja, lebih tepat sasaran dan lebih jelas kalau menurut kami Bu. Oh iya, ada satu nih Pak, satu tambahan lagi pertanyaan buat Pak Iwan nih. Seperti yang tidak di brosur ya, saya udah lamar berkali-kali tapi kok nggak dipanggil-panggil ya? Itu biasanya kenapa sih Pak? Oke, yang nggak dipanggil-panggil mungkin yang pertama tidak sesuai atau mungkin tidak masuk ya di kualifikasi ya Bu ya. Yang kedua mungkin juga pernah dipanggil cuma kontaknya itu sudah nggak aktif Bu. Atau mungkin salah pada waktu pengisian atau melakukan penulisan tab. Itu yang kedua. Kemudian karena tempat kami sekarang ada sistem kalau misalnya sudah tes, kemudian ada jarak atau jedanya 1 tahun lagi baru bisa dipanggil. Mungkin itu juga Bu faktornya. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih Pak. Kemudian ke Mbak Anglir nih. Kan sekarang semua CV kebanyakan apa-apa sekarang rekrutmen online ya Pak ya. Ada nggak sih kiat khusus ngirim file lamaran via online gitu? Apa susunannya harus seperti apa sih? Apa surat lamaran dulu baru CV atau mungkin CV dulu baru surat lamaran baru kemudian berkas-berkas yang lain gitu. Nah kalau menurut Mbak Anglir gimana nih Mbak? Iya, baik. Kalau sekarang itu kan online itu ada dua macam ya. Jadi yang pertama hanya via email perusahaan, itu artinya kita yang secara individu mengirimkan via email. Terus ada dua itu ada lewat aplikasi khusus atau website sendiri dari perusahaan, seperti itu. Kalau untuk yang dari email itu tentunya harus kita sendiri yang susun. Kalau dari kita ya harusnya ya secara urutan yang pertama itu tentu surat lamaran dulu. Jadi tahu, oh ya ini surat lamaran tujuannya untuk apa, tujuannya ke siapa. Kemudian karena di surat lamaran sudah ada biodata, kemudian diperjelas dengan kurikulum vitae-nya dengan CV-nya. Setelah itu baru berkas pendukung. Biasanya surat lamaran, terus kemudian CV, kemudian KTP, kemudian ijazah tentunya dengan transkrip, terus kemudian surat pengalaman kerja jika sudah ada, dan kemudian sertifikat-sertifikat seperti itu sih Mbak. Situ Bu. Tapi kalau misalnya lewat website, mungkin yang tadi seperti di Indomaret aplikasikan, itu justru lebih gampang sebenarnya. Kita tinggal ngeklik aja, tinggal ngisi nama, tinggal diklik, kemudian pilihannya apa, pilihannya seperti itu. Iya, terima kasih nih. Nah, mungkin karena ini sudah waktunya sudah mau penghubung acara ya. Mungkin ada beberapa dari Pak Iwan yang mungkin bisa disampaikan di webinar ini atau mungkin lowongan apa sih Pak yang sekarang lagi dibutuhkan nih? Karena kan pendengar apa yang ikut web ini dan kita juga nanti, kalaupun teman-teman yang belum bisa gabung di webinar ini, kita nanti akan sambungkan ke YouTube, upload di YouTube kita. Jadi kan ini nggak cuma didengar di web nih, didengarnya besok nih penggunanya YouTube nih. Kira-kira dari Pak Iwan mungkin ada beberapa masukan Pak, sekaligus juga lowongan apa sih Pak yang ngetren nih, yang banyak nih yang dibutuhkan nih. Siap Bu. Oke Bu. Untuk lowongan sendiri kami sebenarnya tiap hari atau mungkin apa namanya kita selalu melakukan tes ya Bu tiap harinya. Jadi yang benar-benar kita butuhkan untuk saat ini adalah di posisi store crew atau tim toko Bu, baik cewek atau cowok. Seperti itu. Kemudian nanti pendaftarannya bisa lewat online. Nanti mungkin kalau yang sudah bergabung, nanti mungkin bisa dicatat, bisa dipantau, bisa dilihat lowongan apa aja yang terbuka atau lowongan apa aja yang kami sediakan. Nanti bisa follow di IG Indomaret Bu. Nanti IG-nya adalah di rekrutmen Indomaret Jogja. Nanti disambung semua. Nanti di follow aja. Nanti untuk informasi lowongan terkait dengan apa namanya lowongan atau kualifikasinya nanti ada di IG tersebut Bu.
dan lebih lengkap, dan cara pendaftarannya seperti apa nanti juga akan ada di situ Bu, nanti Bu. Oh iya, berarti buat rekan-rekan yang mau berminat untuk bergabung di Indomaret, silahkan segera cek IG-nya ya Pak ya, karena di Betul, Bu. situ lowongannya selalu ada, kebutuhan untuk store crew-nya cukup luar biasa banyak, jadi segera Betul. bergabung. Ya. Kemudian kalau nggak di Angler nih, kira-kira nih Mbak, buat penutup nih, gimana sih biar CV dan surat lamaran kita bisa lancar di tangan HRD, langsung dipanggil, nggak pakai nunggu lama gitu. Langsung dipanggil ya gitu. Langsung dipanggil itu kan ya harapan kita sebagai pelamar kan pasti segera dipanggil seperti itu. Tapi ya seperti yang tadi kita sudah jelaskan panjang lebar, ada trik-trik sendiri gitu, dari mulai teliti membaca iklan, teliti menulis surat lamaran, bagaimana kita menyampaikan data diri kita dengan baik, itu juga akan menjadi banyak pertimbangan seperti itu. Terus kemudian ya seperti seleksi pada umumnya, kita butuh adalah ikhtiar. Jadi ya setelah ikhtiar kita kirim lamaran sebanyak-banyaknya ke perusahaan yang kita daftar, tentunya dengan berdoa juga, minta kelancaran ya. Semoga jadi rezekinya ya Allah di Indomaret, bisa kerja di gitu Indomaret, seperti itu. Saya semua ya. Iya, ya terima kasih buat Pak Iwan dan juga Mbak Anglir yang sudah mau join di webinar kali ini, dan buat rekan-rekan yang mungkin barusan gabung gitu ya, jangan khawatir karena dari hasil webinar ini akan kita rekam dan kita record dan nanti akan kita upload di YouTube Dinperinaker Kabupaten Panggung. Jadi jangan lupa saksikan terus seri-seri webinar kita. Nah, kemudian merangkum dari webinar kita yang Si Parjono kali ini ya, siap kerja, siap pada kerja zaman now, akan saya rangkum sebelumnya bahwa CV, kalau kita mau bikin CV dan surat lamaran merupakan hal yang sangat urgent, yang sangat krusial dalam proses kita mencari pekerjaan. Jadi ketika pastikan CV Anda fotonya eye sketching, karena itu yang paling menarik pertama buat HRD, tapi tentunya selain harus eye sketching, rapi dalam tatanan yang sopan dan harus terbaru ya. Jangan foto zaman jadul dijadiin surat lamaran sekarang. Kemudian pastikan CV Anda yang menarik, jelas, tapi jangan terlalu meriah. Karena kalau terlalu meriah mungkin akan juga memusingkan HRD ya. Template di luaran banyak sekali bisa dicontoh. Kemudian sajikan secara lengkap biodata Anda, pengalaman, sertifikat, pengalaman kerjanya, organisasi yang pernah dijalani maupun magang-magang yang sudah Anda jalankan. Kemudian untuk kiat surat lamaran dari yang saya rangkum dari Pak Iwan dan Mbak Anglir bahwa bikin surat lamaran itu yang rapi. Note khusus adalah pastikan nama perusahaannya benar dan sangat diutamakan bahwa nama perusahaan itu sesuai dengan yang Anda lamar. Kemudian jelaskan secara sekilas biodata, kualifikasi, dan tentunya posisi yang Anda lamar. Kemudian susunkan yang baik pembuka, kemudian perjelas sapaan pembuka, salam, tujuannya secara sopan, dan kemudian penutup. Ada sebuah quote kali ini ya, karena di sini saya lihat chatnya nggak ada yang tanya nih ya, jadi saya rasa ini sudah cukup jelas gitu ya. Quote hari ini buat penutup kita adalah, hidup itu nggak semudah membalik telapak tangan, tapi bagaimana kita mengubah hidup kita dengan telapak tangan kita. Jadi mulai sekarang fungsikan telapak tangan Anda browsing ya, browsing template-template CV, template-template surat lamaran. Ini kira-kira yang bagus gimana ya, yang menarik gimana ya. Dan tentunya satu hal tadi yang mungkin saya lupa di kesimpulan, pastikan nomor HP Anda tidak berubah. Karena buat teman-teman sekarang ini, buat adik-adik lulusan SMA dan SMK, saya sering temui HP-nya 3 bulan selesai, 3 bulan selesai, pakai data selesai, nomornya ganti. Kalau Anda memang mau serius melamar pekerjaan, pastikan nomor HP WA Anda terus dipakai. Gitu ya. Mungkin itu kesimpulan kita di webinar kali ini. Yang jelas kita selalu tunggu di webinar-webinar selanjutnya. Webinar kita di bulan depan yaitu bagaimana sih caranya lolos interview maupun menjalani psikotes dengan baik. Jadi buat rekan-rekan ditunggu ya. Besok simak terus, kita akan adakan webinar setiap bulan, entah itu di minggu kedua atau minggu 3. Yang jelas stay tune terus di YouTube kita dan Facebook kita biar bisa terus update. Terima kasih banyak ya Bapak Iwan, terima kasih Mbak Anglir atas partisipasinya. Sama-sama Bu. Matur nuwun sangat karena kita sudah mendapatkan hal-hal yang
sangat penting ya, kisi-kisi penting Siap. nih, langsung dari narasumbernya. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya atas nama host mengucapkan mohon maaf ya kalau tadi sempat putus, kemudian tadi ada beberapa trouble, mohon dimaafkan kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Yang jelas webinar ini bisa terselenggara atas support dari adik-adik CPNS yang baru. Makasih buat Dek Yuni, Dek Ani, kemudian Dek Lastri, Mbak Anglin dan sebagainya. Terima kasih atas supportnya dan semoga webinar kita itu terus bisa berjalan. Amin. Selamat siang, salam si Parjono, siap patus kedo, zaman now. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.